Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih dalam suasana Piala Dunia. Kita akan menunggu pertandingan final antara Argentina dan Prancis di hari Minggu jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum final, kita akan disuguhi pertandingan perebutan juara 3 ya antara Kroasia dan Maroko. Pasti seru ya, dan tidak terasa 1 bulan lamanya Piala Dunia dan sudah mau kelar sahabat Bob ya. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, menarik banget akhirnya. Mungkin ini impian semua orang ya, bahwa pertandingan untuk final adalah final yang ideal antara Argentina dengan Prancis sahabat Bob ya. Semoga aja nanti di pertandingan final benar-benar disuguhi benar-benar pertandingan yang menarik, bukan hanya sekedar mencari pemenang sahabat Bob ya. Apalagi Messi dan Mbappe, mereka akan saling memperlihatkan skillnya mereka ya untuk membawa negara mereka untuk juara dunia sahabat Bob ya. Kita tunggu aja sahabat Bob. Tapi sekarang kita mau update tentang Denzel Dumfries. Ini luar biasa, Denzel Dumfries ini laris manis. Dan yang terjadi sekarang adalah bahwa ya Manchester United dan Chelsea berebut ya, saling sikut untuk mendapatkan Dum sahabat Bob. Menurut Corriere dello Sport bahwa MU ikut dalam persaingan dan serius mengejar Dumfries ya. Dulu gue pernah di video gue bilang bahwa Erik ten Hag adalah penggemar Dum sahabat Bob. Jadi ini yang diharapkan Inter, akan terjadi perang harga antara MU dan Chelsea, dan Inter telah mematok harga 60 juta euro sahabat Bob. Tapi apakah akan laku seperti itu? Nanti kita akan lihat. Tetapi dengan adanya persaingan antara MU dan Chelsea yang serius mengejar Dumfries, ini sangat menguntungkan Inter ya untuk untuk memenuhi keuntungan klub ya, 60 juta untuk sampai akhir Juni ya. Jadi kita harapkan ya, bagaimanapun ya, kalau gua pribadi nggak tahu sahabat Bob, silakan komen sudah ikhlas belum kehilangan Dumfries ya. Walaupun kita belum tahu, tapi ada, nanti gua liatin penggantinya yang telah dilihat sama Inter juga gitu loh. Nah, tetapi adalah dengan terjadinya persaingan antara Chelsea dan MU, semoga ini cepat ya, karena memang maunya Inter kalau misalnya ada 50 juta sampai 60 juta Januari, Inter akan lepas Dumfries sahabat Bob. Biarin aja MU sama Chelsea saling sikut-sikut ya untuk mendapatkan Dumfries ya. Inter tinggal cari back penggantinya. Ternyata ya, sebelumnya gua ada pernah bilang bahwa Royal Emerson itu juga target serius, tetapi Inzaghi juga sudah menyatakan kepada manajemen ya, kalau seandainya Dumfries pergi, Lazzari bekas anak didik dia di Lazio itu juga menjadi incaran Inzaghi menurut Tuttosport sahabat Bob ya. Apakah itu akan terwujud? Kita lihat aja nanti. Yang penting adalah laku dulu si Dumnya sahabat Bob. Itu untuk Dumfries. Nah, sekarang Inter sangat urgent dengan striker. Sambil kita menunggu Marcus Thuram, sekarang Inter mencuat 2 nama ya, Beto dari Udinese dan Youssef En-Nesyri ya. Ini Youssef En-Nesyri ini sahabat Bob tahu ya, dia adalah pemain yang bermain di negaranya Maroko, yang kemarin tampil 6 kali telah mencetak 2 gol. Ini memang berbahaya, pemainnya juga bagus dan tinggi ya sahabat Bob ya. Umurnya masih muda dan umurnya masih 25 tahun, dan dia bermain di Sevilla di Spanyol, dan dia memang udah lama di Spanyol nih si Nesri ini sahabat Bob. Jadi kita akan lihat apakah Inter akan mendapatkan di antara mereka bertiga, ya kita tunggu aja. Kalau menurut gua, kalau Beto itu bagus sahabat Bob, dia cocok dengan pola 352-nya Inzaghi.
tapi harganya ya bahkan setelah ada ketertarikan Inter, Udinese langsung membandrol 30 juta sahabat Bob. Wow ya, 30 juta itu nggak sedikit ya. Tapi ya kita lihat apakah Inter, kalau misalnya Inter dapat Marcus Thuram ya kemungkinan Inter udah nggak mencari striker lagi ya. Jadi ini dengan juga apa namanya, Korea juga akan keluar ya. Tapi tadi gua baca bahwa Inzaghi masih akan memberikan kepercayaan untuk musim paruh musim berikut ini sahabat Bob. Tapi kita nggak tahu. Tapi kalau ada yang menarik minat untuk Korea dan akhirnya harganya cocok ya kenapa tidak gitu. Karena memang ya kita udah tahu lah ya, karena udah 1,5 tahun di Inter dan sering cedera sahabat Bob. Ya apakah Beto atau Nestri yang akan datang ke Inter, kita tunggu aja apa yang akan dilakukan manajemen Inter sahabat Bob ya. Terus juga sedikit gua update juga tentang Bekau ya, karena dia sama dengan Beto bermain di Udinese. Bekau ya dia sudah menyatakan kepada Udinese tidak mau memperpanjang kontraknya di Udinese yang akan berakhir sampai 2024. Dan tetapi sekarang juga Juventus ya, Everton juga ikut-ikutan mengejar dia. Apakah Inter bisa memenangkan persaingan untuk mendapatkan Bekau? Kita tunggu aja sahabat Bob. Karena memang kalau istilahnya dum-dum terjual, Inter mempunyai uang ya. Apalagi kalau Lazaro di Januari memang udah jadi permanen, Inter juga dapat 6 juta sahabat Bob. Tapi kalau Dumfries laku 50-60 juta, Inter nafasnya lega dan lebih enak memilih pemain yang diinginkan sahabat Bob ya. Jadi memang ya, nah yang paling menarik adalah nih kalau orang Italia bilang ya Baby Fabian ya. Baby Fabian ini maksudnya ya kan pemain muda ya, masih 18 tahun ya, dan sekarang dipinjamkan Regina. Gue sering bahas juga kan kemarin di video-video kan. Tapi ternyata sahabat Bob, pertumbuhan gelandang Giovanni Fabian ini, jadi dia kan bergabung dengan Inter kan 2018 ya. Waktu itu juga ada persaingan dari Juventus, tapi Fabian tetap maunya ke Inter. Dia akhirnya tumbuh di akademinya Inter dan memenangkan Scudetto dengan Christian Cifu ya. Jadi pertumbuhan dia sejak 2018 menanjak terus ya. Bahkan setelah memenangkan Scudetto dengan Christian Cifu, kemungkinan dia akan diambil ke tim senior, tetapi Inter meminjamkan ke Regina dan Regina sangat senang. Kenapa? Karena pertumbuhannya Fabian luar biasa, membantu Regina untuk bisa promosi ke Serie A musim depan. Karena mereka sekarang kan unggul ya di klasemennya Serie B gitu loh. Dan itu adalah salah satu berkat Fabian. Dan apa yang terjadi? Fabian meningkat harganya 20 juta euro sahabat Bob. Makanya gue bilang ini adalah salah satu 5 permata pemain muda Italia sahabat Bob. Jadi harganya melonjak naik ya. Paling dulu waktu dibeli waktu masih itu gue belum tahu harganya dulu berapa ya, tapi pasti murah sahabat Bob. Tapi ini adalah Inter benar-benar mendapatkan yang namanya permata dengan harganya sama kayak Kasade yang laku ke Chelsea 20 juta sahabat Bob. Apakah dia akan memang menjadi bagian dari Scalvini? Kita lihat aja sahabat Bob. Atau dia akan menjadi pemain masa depan Inter di tim senior sahabat Bob ya. Luar biasa. Oh ya, untuk berita baik buat kita, ternyata Marcelo Brozovic tidak cedera ya. Jadi itu yang dikhawatirkan kemarin, dan ini udah diklarifikasi bahwa dia baik-baik aja. Kemungkinan nanti dia juga malam minggu akan turun ke lapangan ya untuk pertandingan terakhir di Piala Dunia ini melawan Maroko untuk mendapatkan juara 3 ya. Kita tunggu aja aksi-aksi mereka, Brozo dan juga Toro di final. Oh ya, selamat buat Toro yang sudah mencapai final. Semoga mendapatkan hasil yang diinginkan bersama Messi dan rekan-rekan Argentinanya sahabat Bob ya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan Toro dan Brozo, dan juga pergerakan Inter di bursa transfer, dan juga yang namanya pertumbuhan Inter di paruh musim sahabat Bob. Karena kita sangat optimis bahwa Inter masih bisa untuk mendapatkan Scudetto di musim ini. Kita tunggu aksi-aksi Inter sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.
Yes!